A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sobat ngaji. Sekarang Kurio mempunyai program yang sangat menarik, ya, namanya kajian Encil. Nah, di sini kita akan membahas kajian-kajian Islami, apalagi menjelang bulan Ramadan. Makanya kita harus siap-siap nih semuanya sobat ngaji. Apa yang kita persiapkan? Nih, kita harus tahu dulu. Kalau masuk bulan Ramadan, kita seringkali mendengar marhaban ya Ramadan. Nah, apa itu artinya? Marhaban secara lugah, secara kata terambil dari dua kata. Yang pertama adalah rohbun. Apa itu rohbun? Rohbun dapat diartikan lapang, luas. Karenanya diartikan kita menyambut bulan Ramadan dengan hati yang lapang, hati yang gembira menyambutnya, ya. Dan kemudian kata yang lain adalah rohbah. Apa artinya? Rohbah itu diartikan sebagaimana kendaraan yang berjalan jauh, dia harus berhenti sejenak untuk diperiksa, diservis, diperbaiki jika ada yang rusak, ya, beristirahat sejenak. Nah, itu juga manusia dengan perjalanannya. Kita harus berhenti sejenak, diperbaharui, ya, apa yang rusak, diservis selama bulan Ramadan ini. Nah, sudah siap belum sobat ngaji untuk diservis? Nah, karenanya yuk kita bahas begini. Kita itu harus mencontoh bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama bulan Ramadan, ya, namanya i'tiba, ya, ikut tuntunan apa yang dicontohkan, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita mulai dari pertama. Masuk bulan Ramadan. Bagaimana sih Rasulullah SAW itu niatnya? Iya, innamal amalu biniat. Ingat, segala perbuatan itu bergantung dengan niatnya. Nah, karenanya gimana nih niatnya gitu? Yang namanya niat itu sebetulnya boleh di dalam bahasa Indonesia, ya, dalam bahasa yang kita fahami, boleh-boleh saja. Tetapi lebih afdal, lebih utama jika kita ikut apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Ya, bagaimana sih niatnya? Niatnya begini. Nawaitu sauma godan, kita berniat saum esok hari. An adai, ya, fardu sahru ramadana hazihi sanah lillahi ta'ala. Nah, jadi niatnya untuk esok godan, ada yang niatnya untuk sebulan penuh. Ya, jadi nawaitu sauma jami'i gitu ya. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih detail. Tetapi kita sebaiknya niat setiap malam. Nah, kemudian bagaimana sih Rasulullah SAW sahur? Ya. Nah, Rasul SAW itu kalau sahur itu begini. Penting sekali yang namanya sahur. Disampaikan oleh Rasulullah SAW, tasahuri. Fa inna sahuri barokah. Jadi sahurlah kalian karena di dalam yang namanya sahur itu ada yang namanya berkah. Kenapa? Karena Allah dan para malaikat itu mendoakan kita orang-orang yang sedang sahur. Karenanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan begini. Kalau kita telat, ya, telat bangun sahur gitu misalnya. Aduh, telat bangun nih. Sudahlah gak usah sahur, tidur lagi. Jangan begitu. Sahurlah kalian walaupun dengan segelas air. Nah, jadi penting sekali yang namanya sahur. Nah, kemudian gini, jangan terlalu sedikit makannya dan jangan terlalu banyak juga makannya. Nah, ini seringkali justru kita kebalik ini sobat ngaji. Kita ini karena ngantuk, sahurnya makannya sedikit lah. Yang penting syarat aja sahur. Bagian buka makannya banyak karena apa? Karena lapar kan gitu. Karenanya yang namanya sahur proporsional saja, tapi jangan terlalu sedikit, ya. Jangan terlalu sedikit, proporsional saja. Kalau bisa agak lebih banyak, begitulah. Itu sahur. Dan biasanya Rasulullah SAW sahur juga dengan kurma gitu ya. Jadi yang manis-manis penting sekali gitu. Walaupun sobat ngaji juga udah pada manis. Nah, kemudian ibadah apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sepanjang bulan Ramadan? Nah, kan gitu. Rasulullah SAW di bulan Ramadan tentu seperti biasa di bulan-bulan yang lain. Kerja aja gitu ya. Mengerjakan keseharian. Kita juga kan mengerjakan kerjaan-kerjaan seharian. Tetapi karena kita mengetahui bahwa di bulan Ramadan amalan-amalan itu dilipat gandakan. Amalan yang sunnah
dibalas sebagaimana kita mengerjakan amalan wajib. Amalan wajib dibalas berlipat-lipat ganda. Makanya kita itu memperbanyak amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Sebagaimana misalnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Zikir diperpanjang, ya kan? Kemudian yang namanya sunnah-sunnah dilakukan. Iya, sholat sunnahnya diperbanyak, dilakukan. Dan di dalam hadis ya, kalau kita dengar dari kisah-kisah para sahabat, Rasulullah SAW kalau di bulan Ramadan, sodakohnya seperti angin yang berhembus. Bayangkan, itu ilustrasinya seperti angin yang berhembus. Jadi apa? Setiap hari, setiap saat Rasulullah SAW sodakoh. Nah, sebelum bulan Ramadan kita juga sudah mulai dibiasakan sodakoh supaya nanti di bulan Ramadan yang biasanya di luar bulan Ramadan sepekan sekali, misalnya setiap hari Jumat kita sodakoh gitu ya. Tapi kalau masuk bulan Ramadan, kalau bisa setiap hari. Iya, sodakoh aja. Kan yang namanya sodakoh kan tidak perlu harus harta terus. Tapi kan yang lain-lain juga sodakoh. Kebajikan itu kan sodakoh. Ya, membantu orang sodakoh. Ya, jadi sodakoh itu luas sekali. Tetapi dengan harta ya kita juga harus kemudian melatih itu semuanya. Apalagi yang dilapangkan hartanya gitu. Kita harus sodakoh. Nah itu Rasulullah SAW. Dan ada satu nih. Rasulullah menyampaikan begini. Yang Allah sukai di bulan Ramadan itu adalah al-hal wal murtahal. Kemudian para sahabat bertanya. Wahai Rasulullah SAW, apa itu artinya al-hal wal murtahal? Kata Rasulullah, orang yang membaca Quran, menghatamkan Quran, kemudian setelah hatam, membaca lagi dari awal dan menghatamkannya lagi. Hatam lagi, baca lagi dari awal dan hatamkan lagi. Nah, itu al-hal wal murtahal. Jadi kita perbanyak baca Al-Quran. Nah, gitu. Itu amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Jadi perbanyak kebaikan aja. Amal-amal soleh, perbanyak gitu. Ya, jadi jangan sampai kita itu di bulan Ramadan itu terlalu banyak tidur gitu. Kan pasti sobat ngaji juga dengerin tuh ya. Sering kali mendengar ya tidurnya orang yang berpuasa kan itu berpahala. Ya memang berpahala gitu ya tidurnya orang yang berpuasa. Kenapa? Karena yang berpahala bukan tidurnya, puasanya. Walaupun tidur ya dia mendapatkan pahala gitu. Tapi kalau tidak tidur, dia melakukan hal-hal yang lain ya pasti menambah pahalanya. Tetapi yang namanya tidurnya orang yang berpuasa, insya Allah menjadi maghfirah, menjadi ampunan bagi dirinya. Kan gitu ya. Kita jadi kalau bulan Ramadan gak ada yang sia-sia, gak ada yang terlepas, semuanya harus dimanfaatkan. Baik untuk diri sendiri dan bagi orang-orang yang banyak. Nah itu dia. Kemudian apa sih yang dilakukan ketika Rasulullah SAW itu menyambut berbuka puasa atau maghrib kan gitu. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Begini, Rasulullah SAW menjelang berbuka itu beliau bersiap-siap. Beliau bersiap-siap dengan berzikir, dengan membaca Quran. Ya. Kenapa? Karena kalau berbuka itu harus disegerakan. Azan langsung disegerakan berbuka. Itu sunnahnya. Kalau sahur justru diakhirkan gitu. Jadi sahur itu jangan di awal. Misalnya gini, saya mau sahur jam 10 malam, jam 11 malam. Jangan. Yang namanya sahur jangan jam 10, jam 11, jam 12, jam 1. Jangan. Kalau sahur itu menjelang yang namanya imsak. Ini kita sahur di sana. Tempatnya di sepertiga malam menjelang imsak. Kita sahur di situ, diakhirkan sahur itu. Ya, itu sunnahnya. Tapi kalau berbuka, disegerakan berbuka gitu. Tajil artinya bersegera itu kalau misalnya kita berbuka. Nah karenanya bersiap-siap. Siap-siap, zikir, ngaji. Ya. Nah ketika kemudian berbuka, nah barulah kemudian Rasulullah SAW berbuka dengan kurma. Dengan yang namanya rutop, itu kurma basah biasanya. Atau kalau nggak ada, dengan tam atau kurma kering juga bisa ya. Tapi artinya berbuka dengan kurma. Apalagi kalau yang namanya kurma, Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam hadis tuh begini. Kita tuh makan 7 butir kurma ya setiap hari, kurma ajwa. Dan ini bisa menjauhkan kita dari sihir. Wah, wallahu a'lam bishawab kan gitu. Nah ini tapi yang namanya sunnah. Artinya kalau kita lakukan mendapatkan pahala. Karena apa? I'tibab, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah buka. Makanan berbuka, jangan kemudian kita makan semuanya, jangan. Ya biasanya kalau sobat ngaji nih ya, kan biasanya kalau mau sudah azan berbuka, kita makan sebanyak-banyaknya gitu. Malah jadi lemes, ngantuk, malah nanti lewat tarawih dan lain-lain. Nah jangan, Rasulullah SAW berbuka secukupnya.
berbuka dengan tadi kurma, dengan air, ya. Tapi kemudian beliau sholat. Nah, sholat juga itu mengambil 2 rakaat sebelum sholat maghrib itu. Sunnahnya diambil dulu, kemudian sholat maghrib. Nah, nanti kalau misalnya setelah maghrib sholat begitu ya, kemudian kita boleh makan secukupnya, tapi jangan banyak-banyak karena kita akan sholat isya dan kemudian kita tarawih. Oh, dan satu lagi, ketika berbuka ingat berdoa. Nah, sobat ngaji, doa sebelum berbuka ya penting sekali. Karena apa? Karena kita itu orang-orang yang berpuasa itu mempunyai keutamaan ketika berbuka doa itu insya Allah makbul gitu ya. Nah, karenanya jangan lupa doa, mohon kepada Allah apa yang diinginkan. Kemudian jangan lupa juga doa berbuka. Doa berbuka ini ada 2 gitu. Ada doa pertama, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini doa yang sebetulnya kalau dibahas ini bukan hadis, tapi ini doa yang baik yang dicontohkan oleh para sahabat gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh juga para ulama. Kalau hadisnya justru kalau misalnya Rasulullah SAW itu doanya itu dhahabad dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Nah, jadi ada doa yang kemudian dicontohkan Rasulullah, kemudian ada doa juga yang doa yang baik yang dicontohkan juga oleh para sahabat dan para ulama. Mau yang mana, dua-duanya boleh saja. Nah, sobat ngaji, tadi kan kita sudah bahas maghrib nih. Nah, kemudian kita masuk menjelang isya dan kemudian kita tarawih. Nah, bagaimana sih tarawih kita? Kan sobat ngaji ini sering kali kalau di bulan Ramadan tuh tarawih ini gimana? Ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat gitu ya. Nyari-nyari yang mana nih gitu ya. Nah, sebetulnya Rasulullah SAW di dalam konteks tarawih ini beliau itu hanya mencontohkan tarawih itu 2 hari. Jadi sehari Rasulullah kemudian sholat ya. Orang-orang melihat ada yang ikut. Hari keduanya kemudian pada lebih banyak yang ikut. Di hari ketiga Rasulullah SAW justru nggak keluar ya, dari rumah beliau. Kenapa? Karena Rasulullah SAW takut memberatkan atau takut berpikir umatnya ini bahwa sholat tarawih ini jadi wajib begitu. Padahal ini sholat sunnah kan begitu ya. Nah, alasannya seperti itu. Tapi Rasulullah SAW itu melakukan sholat tarawih gitu ya, yang artinya sebetulnya kan tarawih itu santai, bisa diartikan tidak terburu-buru gitu ya. Itu 11 rakaat. Nah, di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disinilah kemudian Umar bin Khattab itu berijtihad gitu ya, bahwa yang namanya sholat tarawih kan pernah Umar itu berjalan dan melihat umat itu sholat tarawih itu ya terpisah-pisah sendiri-sendiri begitu. Kemudian Umar beristihad bahwa bagaimana kalau mengumpulkan semua bersama-sama untuk sholat tarawih. Nah, disinilah kemudian ijtihad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengumpulkan seluruh umat pada saat itu dan kemudian dilakukanlah sholat tarawih secara berjamaah dan dilakukan dengan 23 rakaat. Nah, disinilah sebetulnya contoh dari sholat tarawih yang bisa kita lihat. Jadi sobat ngaji, sholat tarawih boleh 23, boleh 11, silahkan saja, ikut saja apa-apa yang dilakukan di daerah masing-masing yang dicontohkan oleh para ulama di daerah masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya jangan sampai di sini mah 23, kemudian di sebelah sana saya cari yang 11. Nggak perlu begitu. 23 insya Allah berkah kan, lebih banyak ininya pahalanya insya Allah. Yang 11 insya Allah lebih lama, lebih khusyuk kan, artinya bukan kemudian 11 lebih cepat juga, justru biasanya 11 dengan surat-surat yang lebih panjang, kalau yang 23 dengan surat-surat yang lebih pendek kan gitu. Habis tarawih apakah perlu tahajud lagi? Boleh tahajud lagi, gak masalah. Setelah tarawih tidur, nanti di sepertiga malam tahajud lagi, insya Allah begitu ya. Gak apa-apa, itu bertambah pahalanya gitu. Nah, sobat ngaji, itulah apa-apa yang kita bahas di
kajian Encil Kurio. Karenanya menarik sekali kan? Ikuti nih program-program seperti ini. Ada lagi nanti sambungannya di episode berikutnya kita akan bahas tidak kalah menariknya. Ya, nah tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan. Karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Nah, karenanya ayo kita fastabiqul khairat, berlomba dalam amal-amal kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah, saya Erik Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.